waktu 10 hari kerja. Atau apabila diperlukan waktu tambahan, maksimal dalam kurun waktu 17 hari kerja, permohonan informasi yang masuk harus diberi tanggapan. Jika tidak, maka masyarakat dapat mengajukan keberatan informasi, dan apabila dalam kurun waktu 30 hari kerja tidak kunjung memberikan informasi, maka masyarakat berhak mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi. Seluruh aturan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga komitmen kita bersama kepada masyarakat dalam menjamin hak masyarakat untuk tahu. Aturan tersebut tidaklah perlu membuat kita takut, tetapi berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Jika memang informasi tersebut harus dibuka, maka silahkan dibuka. Namun jika dalam informasi yang diminta masyarakat tersebut terdapat informasi yang dikecualikan, maka silahkan ditutup. Hadirin yang saya hormati, dan demikian mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka aplikasi sistem monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik atau yang disingkat dengan Semakin PPID tahun 2020 dan proses pelaksanaan e-Monef dapat kita luncurkan mulai sekarang dengan resmi. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ya? Oke. Terima kasih, Dik. Masih ya. Aku lagi manggil lah. Seorangnya buka ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sa'bani yang sudah memberikan pengarahan dan juga membuka acara pada pagi hari ini. Dan selanjutnya Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, kita akan mendengarkan sambutan Ketua PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur kepada yang terhormat Bapak Didi Rusdiansah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tadi sudah membuka, dan beliau menyampaikan kepada saya mohon izin untuk kembali melanjutkan tugas beliau. Kebetulan dalam waktu bersamaan di BKD ini ada kegiatan seleksi terbuka untuk DPT Pratama. Jadi beliau menyalakan waktu sebentar dan sudah kembali ke tempat, dan beliau menyampaikan salam kepada kita semua. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Yang saya hormati juga Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, dan juga kepada staf yang terkait langsung di dalam pengelolaan PPID di lingkup OPD dalam statusnya sebagai PPID pembantu. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan dari BUMD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta para undangan peserta sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini dapat kembali berkumpul dalam kondisi yang sehat walafiat. Berkah sehatnya adalah berkah yang paling besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi wajib kita syukuri, karena dalam kesempatan ini, dalam kondisi yang sehat ini, kita dapat berkumpul. Sama-sama kita tadi sudah mendengarkan dibukanya sosialisasi aplikasi Semakin, sistem monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi
PPID. Jadi ini aplikasi baru, penambahan aplikasi di dalam fitur-fitur website PPID. Jadi ada suatu kemajuan yang besar. 2,5 bulan saya sudah meninggalkan Kominfo, kembali lagi sebagai PLT. Tetapi ini adalah suatu kemajuan besar. Ini adalah suatu inovasi, dan inovasi itu harus kita jalankan, karena terus terang saja dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, tidak mungkinlah kita bekerja dengan cara-cara yang konvensional. Semakin canggih teknologi kita, mau tidak mau, senang tidak senang, kita harus turut di dalamnya, turut terlibat di dalamnya. Nah, alhamdulillah, semakin ini sepengetahuan saya mengadopsi dari konsep yang dikembangkan oleh Komisi Informasi Pusat. Ini sifatnya self-assessment. Itu yang saya ketahui. Artinya apa? Kemandirian daripada perangkat daerah sangat diperlukan. Semakin terbuka perangkat daerah, terutama PPID-nya, termasuk BUMD, ini menyajikan segala informasi, karena informasi itu pada dasarnya hak dasar masyarakat. Hak masyarakat untuk tahu. Dan itu sudah dijamin oleh Undang-Undang 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi. Jadi ini sudah pasti dijamin. Dan kita sebagai badan publik dalam definisinya adalah lembaga yang menerima dalam arti seutuhnya atau sebagian daripada dana yang merupakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat, baik dalam bentuk APBN, APBD, itu wajib transparan di dalam pengelolaan informasinya. Dan ini sudah harus kita lakukan, transparansi ini. Tadi saya katakan, kalau kita merujuk dengan cara konvensional, dahulu orang datang minta informasi, ketemu kita face to face. Sekarang ini tidak perlu lagi kita. Informasi dapat kita sajikan. Dan kalau memang sering atau mengetahui fitur yang ada di dalam PPID utama, itu banyak aplikasi-aplikasi yang sebenarnya mempermudah. Kita sudah memiliki SIDIQ, sistem integrasi data dan sistem integrasi data informasi publik. Itu kan kita sudah mengekspos apa-apa yang ada di OPD apa-apa yang ada di OPD atau PPD pembantu, informasi apa yang dibuka, baik dalam status berkala, dalam maksud saya informasi berkala serta merta, dan yang dikecualikan kita ekspos di situ. Nah, di SIDIQ ini kita sudah jalan, walaupun menurut saya masih perlu kita intensifkan lagi. Karena daftar informasi publik itu kita sudah mengekspos diri kita bahwa sudah menginformasikan posisi kita sebagai lembaga yang memang inilah data yang kita sajikan, inilah data yang kita miliki. Pangkal tolaknya di situ. Jadi kalau data itu tidak ada suatu kerahasiaan, silahkan kita buka. Dan kalaupun itu ada suatu kerahasiaan, kita anggap sebagai informasi yang dikecualikan. Nah, kita sudah memiliki SIDIQ. Dan interaksinya bagaimana untuk mendapatkan informasi? Ada permohonan informasi online. Dulu pengembangan dari chat online. Ini dibuat juga oleh Kominfo. Sepengetahuan saya memang dibuat oleh programmer di Kominfo, para peranata komputer. Kita memiliki aspirasi ETAM sebagai layanan pengaduan tandem daripada sistem layanan pengaduan SPAN lapor. Nah, terakhir kita meluncurkan semakin ini aplikasi yang baru ini yang kita launching, dan kita berharap bahwa setelah dilakukannya launching di sini, para
perangkat daerah, OPD, atau PPD pembantu yang sudah menugaskan stafnya sebagai pengelola PPD, ini diisi. Langkah pertama memang tidak mudah, tapi langkah kedua dan ketiga saya jamin familiar. Karena sangat mudah operasionalnya. Dibuat semakin praktis. Sementara ini masih berbasis web biasa, tapi nanti ke depannya akan dikembangkan menjadi aplikasi yang berbasis Android. Jadi berbasis, kita menggunakan smartphone sudah bisa. Nah, itu ke depannya yang akan kita lakukan. Nah, tadi Pak Sekda mengatakan bahwa keterbukaan informasi, gambaran keterbukaan informasi melekat di PPID pembantu, kemudian di PPD utama. Dan kita tidak mungkin bahwa untuk melakukan keterbukaan tersebut, ya jangan dipersepsikan bahwa waktu kita tersita hanya untuk urusan informasi. Itu adalah kecerdasan kita masing-masing. Makanya tadi saya katakan sejak awal, informasi ini memang luas, memang banyak. Kita kunci dengan apa yang disebut dengan daftar informasi publik tadi. Itu yang sebenarnya kita ekspos. Jadi kalau kita sudah memiliki DIP, daftar informasi publik, itulah yang kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, apabila ada informasi lain yang diminta, yang kita kategorikan sebagai informasi serta-merta, ya silakan kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, saya berharap PPD yang ada, PPD pembantu maksud saya, diadopsi saja aplikasi-aplikasi yang sudah dimiliki oleh Dinas Kominfo yang melekat di PPID utama. Silakan. Dan itu saya yakin para peranata komputer, di situ ada Peris pengetahuan saya, ada Adi, dan yang lainnya, ada programmernya, ada siapa nih, Reza ya, Edwin atau yang lainnya, itu sangat bisa diminta bantuan. Sangat bisa diminta bantuan. Nah, harapan kita ke depannya adalah saat ini kita masih berupaya mencapai posisi informatif. Jadi kalau istilah keuangan itu WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, di dalam keterbukaan informasi, jenjang tertinggi adalah informatif. Kita akan mencapai itu dan yakin kita akan mencapai. Cuma kapan? Apakah tahun ini atau tahun depan? Itu harus kita capai. Karena apabila kita sudah mencapai informatif, maka Provinsi Kalimantan Timur ini boleh dikatakan provinsi yang sudah terbuka. Dan itu harus kita lakukan. Kenapa harus kita lakukan? 4 tahun ke depan kita akan menjadi IKN. Senang tidak senang, Kalimantan Timur adalah provinsi yang menjadi sorotan. Akan menjadi sorotan kita. Dan sebagai provinsi menjadi sorotan, kita harus berbuat yang terbaik. Dan saat ini yang bisa kita lakukan di lingkup PPD pembantu, PPD utama, adalah memberikan keterbukaan informasi. Itu bisa kita lakukan. Makanya kita katakan bahwa dalam hidup ini, kita akan selalu berbuat terbaik. Apa yang kita tinggalkan adalah sebagai amal jariah. Nah, kita yang ada saat ini yang mengikuti kegiatan launching semakin PPD ini, kita sebenarnya sudah menciptakan sejarah untuk hidup kita. Kita adalah berperan di dalam bagian untuk menciptakan keterbukaan informasi. Sayang sistem yang sudah kita buat ini tidak diaplikasikan dengan baik. Nah, makanya yang nantinya pada kegiatan berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Saudara Kiki Mahrita dengan Peri ya.
mohon dipahami dengan baik. Saya yakin itu belum sempurna. Tapi kita akan berusaha menuju yang sempurna. Jadi saya katakan kita itu belum sempurna, tapi kita berusaha untuk menuju yang sempurna. Nah, perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dan saya menjamin teman-teman di Dinas Kominfo akan melakukan itu. Cuma perbaikan itu bisa dilakukan apabila ada masukan. Kalau tidak ada masukan dari teman-teman PPID, maka kita juga susah akan melakukan perbaikan. Nah, apa yang dibuat, kuesioner-kuesioner yang ada di dalam aplikasi tersebut cukup ringkas. Saya katakan cukup ringkas karena hanya mengambil bagian-bagian penting dari SEQ yang ada di tingkat nasional, KI pusat. Tapi ke depannya semakin familiar, semakin memahami teman-teman PPD pembantu, maka kuesioner tersebut akan kita perluas. Nah, yang paling penting dari kuesioner tersebut adalah evidennya, pembuktiannya. Kalau kita mengatakan ini ada, kita harus membuktikan. Dan itu kita main link system. Kita main link system. Jadi pada saat orang bertanya, kita akan menjawab data ini ada. Link sistemnya sudah kita bukakan gitu. Jadi orang langsung kelihatan. Jadi semakin canggih teknologi sekarang. Makanya saya katakan dengan Peri, suatu saat nanti ini harus berbasis Android. Harus berbasis Android. Karena apa? Di mana, di kapanpun, dimanapun, kita bisa segera mengakses. Dan inilah pesan saya sebagai PPD pembantu, sekaligus sebagai PLT, Kepala Dinas Kominfo, 71 hari saja. Ya, insya Allah sekitar Desember kita sudah memiliki Kadis Kominfo yang baru. Ya, kita doakanlah semoga rekan-rekan kita yang ikut seleksi hari ini, salah satunya akan terpilih menjadi Kepala Dinas Kominfo dan akan berbuat lebih baik dari yang pernah saya lakukan. Dan saya yakin itu pasti bisa. Demikian beberapa hal yang dapat saya katakan, hal-hal teknis lebih lanjut. Saya tidak mengambil jatahnya Peri, nanti honor Peri hilang sama Mbak Kiki. Biarlah Mbak Kiki dengan Mas Peri yang menjelaskan lebih lanjut. Saya tidak ahlinya, tapi saya yakin mereka akan menyampaikan yang terbaik. Dan silakan kita berdiskusi, apapun yang terjadi, tolong masukannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi semakin PPID. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cita kembali. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Didi Rusdiansah yang merupakan Ketua PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur. Dan banyak sekali hal-hal yang dikemukakan oleh Pak Didi tadi, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur ini tentunya akan menjadi sorotan ya, karena dipilih menjadi ibu kota negara baru. Dan salah satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan keterbukaan informasi. Dan dengan adanya nanti aplikasi Semakin PPID ini tentunya menjadi bukti peran kita untuk masuk dalam bagian menciptakan keterbukaan informasi itu sendiri. Baik, sebelum kita menuju ke paparan yang akan dilakukan oleh dua narasumber kita pada pagi hari ini, kami meminta untuk seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan mode videonya ke mode on karena kita akan melakukan foto bersama. Silakan kami berikan kesempatan kepada seluruh peserta yang mungkin baru saja bergabung. Silakan juga nantinya untuk mengisi absen yang sudah tertera linknya di kolom chat. Dan saat ini kita akan melakukan foto bersama. Untuk itu kami persilakan untuk bisa mengubah ke mode on pada video Zoom Bapak dan juga Ibu. Ya.
Kita hitung sama-sama untuk Bapak dan juga Ibu, mohon bersiap. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, sekali lagi kami mohon untuk bisa mengaktifkan mode video pada on untuk Bapak dan juga Ibu. Sekali lagi kita akan mengambil gambar. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak dan juga Ibu yang sudah berpartisipasi mengaktifkan mode video ke on ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Didi Rusdiansa yang sudah berpartisipasi juga pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada peserta yang sudah bergabung sejak pagi tadi maupun yang baru saja bergabung di pertemuan virtual kita pada hari ini, jangan lupa untuk mengisi absensi. Link sudah ada tertera di kolom chat karena ini guna kepentingan sertifikat yang akan didapat oleh Bapak dan juga Ibu ya. Dan pada hari ini, Bapak dan juga Ibu, dalam rangka akselerasi layanan keterbukaan informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, maka wajib dilakukan evaluasi dan monitoring dan berdasarkan Permendagri nomor 3 tahun 2017 pasal 12 yang menyebutkan salah satu tugas PPID utama adalah melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu. Dan oleh karena itu, PPID utama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan meluncurkan dan juga mensosialisasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Semakin PPID. Ini sebagai aplikasi Imonef yang nantinya berisi kuesioner penilaian mandiri atau self-assessment questionnaire bagi PPID. Dan untuk membahas lanjut mengenai aplikasi Semakin PPID dan juga nanti bagaimana cara kita untuk menggunakan aplikasi tersebut, maka akan ada narasumber pertama. Itu kami persilakan kepada Kasih Pengelola Informasi, yaitu Ibu Sri Rejeki Marieta, SIK MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang apa itu Semakin, yaitu sistem monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Semakin mengukur kinerja PPID di dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi publik. Seperti kita ketahui, semua badan publik itu membentuk PPID. Di sini terima kasih atas kehadirannya Biro, Badan, perangkat daerah, rumah sakit, serta BUMD yang telah hadir, yang merupakan badan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan ini sebenarnya PPID pada masing-masing badan publik, yaitu di perangkat daerah dan BUMD. Kemudian kita juga untuk mengetahui bagaimana sih pelaksanaan tugas pokoknya, apakah sudah berjalan atau tidak, atau ada kendala. Jadi kita mengetahui peluang dan tantangan dalam keterbukaan informasi publik. Kategori aplikasi Semakin ini terbagi menjadi 3, yaitu semua biro di sekretariat daerah provinsi itu kita jadikan responden juga, karena kita ingin, seperti kita ketahui, biro juga termasuk badan publik. Dan beberapa kali kami juga sudah sounding untuk pembentukannya di masing-masing usaha milik daerah. Tahapannya kita ketahui saat ini adalah masuk di launching dan sosialisasi. Aplikasi Semakin ini merupakan aplikasi kuesioner penilaian secara mandiri tentang apa aja
kita kerjakan mengenai kinerja keterbukaan informasi publik, dan di situ aplikasinya akan ada beberapa pertanyaan, 17 pertanyaan dengan 4 indikator. 4 indikator dan ada 4 indikator, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan bagaimana PPID di masing-masing badan publik. Saat ini 8 Oktober sudah launching dan sudah bisa dimulai pengisian hingga 31 Oktober. 31 Oktober ini batas akhirnya adalah 31 Oktober pukul 2359 itu sudah kita close. Kemudian kita akan evaluasi pertama berdasarkan isian. Jadi setelah mengisi SAQ tidak hanya mengisi iya atau tidak, tapi nanti di tampilan akan ada diminta bukti link atau bukti pendukung lainnya berbentuk PDF atau maksimal 2 MB. Nanti akan disampaikan Mas Ferry dalam tata cara pengisiannya. Ini kita akan umumkan badan publik yang mendapat nilai minimal 80 kuesioner itu akan mengikuti evaluasi lanjutan. Jadi ada dua saringan ya dalam evaluasi monitor ada kegiatan evaluasi PPD saat ini yang akan berlangsung nantinya. Yang mendapat nilai 80 itu akan mengikuti evaluasi lanjutan. Tetapi jika mereka mendapat kurang dari nilai 80, mereka akan stop di evaluasi pertama. Kemudian minggu ketiga itu akan ada evaluasi lanjutan berupa presentasi dan wawancara yang nilai bobotnya hanya 10%. Jadi kita hanya melakukan penajaman tentang apa yang sudah dilakukan oleh PPID, pembantu perangkat daerah dan BUMD. Kemudian di akhir November ini semua akan sudah ada hasil evaluasi masing-masing PPID. Kita bisa mengetahui berapa kategori badan publik kita termasuk mana informatif, menuju informatif, atau cukup informatif, atau bahkan tidak informatif. Nah, ini saya menjelaskan dikit mengenai SIQ, bahwa penilaian dari keseluruhan penilaian adalah 90%. Terdapat 17 pertanyaan dan harus dilengkapi link atau dokumen. Dilengkapi link atau dokumen, pilih salah satu, tidak masalah. Tapi jika hanya menjawab iya, kita tidak akan menjawab karena tidak disertai bukti pendukung. Indikator penilaian adalah aksesibilitas layanan informasi, porsinya 20%, mengumumkan informasi 30%, menyediakan informasi 15%, kelembagaan PPID 30%. Kemudian yang setelah saringan pertama, evaluasi pertama mendapat 80, nilai minimal 80 akan bisa mengikuti evaluasi lanjutan. Di saat itu evaluasi lanjutan adalah bobot penilaian hanya 10%. Di situ akan diminta presentasi badan publik mengenai komitmen badan publik dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, koordinasi badan publik dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik, serta inovasi. Seperti yang dikatakan Bapak Sekda sebelumnya, inovasi merupakan salah satu cara kita mencapai tujuan keterbukaan informasi publik, di mana sekarang zaman teknologi sudah semakin besar, kita harus berinovasi untuk memudahkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Kemudian ini kriteria penilaian hasil evaluasi adalah tidak informatif, nilainya kurang dari 39, merupakan berdasarkan peraturan komisi, berdasarkan rentang kualifikasi ini berdasarkan rentang peraturan Komisi Informasi Perki nomor 5 tahun 2016. Jadi rentang ini bukan kita yang menetapkan, tapi memang ada peraturan Komisi Informasi. Jadi di akhir evaluasi ini, monitoring dan evaluasi ini, kita akan mengetahui beberapa banyak perangkat daerah di pemerintah provinsi yang mendapat peringkat kualifikasi tidak informatif. Jadi kita bisa kedepannya kita sebagai PID utama akan mengetahui peluang dan tantangan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Demikian penjelasan kita nanti akan buka tanya jawab. Silakan Mbak MC.
Ya, baik. Terima kasih Ibu Sri Rezeki Marieta yang sudah memberikan paparan. Bagi Bapak dan juga Ibu yang memiliki pertanyaan, harap disimpan terlebih dahulu ya. Karena selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan mengenai tata cara penggunaan aplikasi Semakin PPID yang akan disampaikan oleh Saudara Ferry. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Baik, oke. Saya akan coba untuk memaparkan materi. Mohon maaf, admin bisa dibantu untuk share screen-nya. Baik, untuk aplikasi Semakin sistem monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi ini dapat diakses dengan alamat URL yang tampil di layar semakin.ppid.kaltimprof.go.id. Jadi untuk tampilan awal dari Semakin kita melakukan login terlebih dahulu di menu login karena aplikasi ini sifatnya internal, tidak semua publik bisa mengakses, khusus untuk PPID pembantu yang akan melakukan pengisian kuesioner. Untuk proses awal pertama, jika memang belum memiliki akun, maka silahkan daftarkan akun di bagian paling bawah. Nanti di sini Bapak Ibu sekalian, khususnya yang operator, melakukan proses registrasi. Untuk registrasi, form yang harus diisi adalah yang pertama, form kategori. Di sini Bapak Ibu bisa memilih apakah dari biro atau dinas badan atau BUMD. Kemudian masukkan nama badan publiknya, alamatnya, nomor telepon, fax, website, dan email. Kemudian di scroll ke bawah, ini adalah form selanjutnya. Untuk data responden, silahkan dimasukkan nama, jabatan, nomor telepon, HP, dan email. Begitu juga untuk data PPID pada badan publik Bapak Ibu sekalian, mohon untuk diisi nama PPID-nya, pejabatnya, kemudian nomor teleponnya, dan email dari PPID di masing-masing badan publiknya. Yang terakhir, di sini silahkan Bapak Ibu membuat password. Diulang 2 kali, kemudian silahkan klik tombol register. Nah, nanti setelah mengklik tombol register akan masuk ke bagian back-end dari aplikasi. Di sini ada 3 menu, beranda, kuesioner, dan keluar. Ini adalah data badan publik yang Bapak Ibu sekalian tadi isikan pada saat melakukan proses registrasi. Hanya satu menu nanti yang akan kita akses, yaitu menu kuesioner. Di sini di menu kuesioner isinya adalah kuesioner yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri Rezeki Marieta. Jadi nanti setelah proses registrasi selesai, Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengklik tombol kuesioner untuk mengisikan kuesioner-kuesioner yang ada di dalam aplikasi. Kemudian jika belum selesai proses pengisian kuesionernya, Bapak Ibu keluar, maka untuk kembali mengakses halaman yang sudah diisi, Bapak Ibu harus melakukan login dengan menggunakan alamat email yang tadi digunakan untuk pada saat melakukan registrasi beserta password. Baik, untuk penjelasan aplikasinya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Mbak Nikita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Saudara Ferry dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang sudah menjelaskan mengenai tata cara penggunaan aplikasi Semakin PPID. Dan kami persilahkan kepada Bapak dan juga Ibu peserta pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ibu Kiki maupun Bapak Ferry, kami persilahkan untuk bisa chat di kolom chat ya. Nanti akan saya persilahkan. Silakan Bapak dan juga Ibu, mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu ya kepada Ibu Kiki maupun Bapak Ferry terkait mengenai aplikasi Semakin PPID ini ataupun mengenai PPID itu sendiri. Cukup. Ya, silakan mungkin bisa bagaimana ini panitia langsung bertanya langsung atau lewat chat. Ya, baik, ini mungkin ada pertanyaan dari PPID Dispora Kalimantan Timur. Pertanyaannya, apakah akun yang dipakai ini sama dengan akun sidik kemarin? Ya, langsung baik. dijawab Silakan atau gimana? Bang Ferry ya, boleh langsung dijawab. Oke, baik. Untuk akun silahkan dibuat, mau disesuaikan sama dengan akun sidik boleh, mau dibuat akun baru juga boleh. Tapi untuk data PPID-nya mohon disesuaikan. Karena kan PPID kan datanya pasti selalu dinamis ya, berganti sesuai dengan pejabat yang menjabat pada instansi badan publik Bapak Ibu sekalian. Jadi Mbak Cita, saya perlu tambahkan untuk email sebaiknya digunakan email PPID ya, bukan email perorangan. Itu di situ tapi ada data badan publik, ada pertanyaan lagi untuk responden diisi dengan nama siapa, responden nama yang pengisi isinya yang bertanggung jawab atau sekretarisnya yang responden yang bertanggung jawab. Lalu di aplikasi ini berapa orang? Satu instansi, satu publik itu hanya bisa satu. Nanti jangan sampai ada satu badan publik mengisi submit kuesioner lebih apa saja kategori informasi, lalu langsung saya jawabin aja saya butuhin tanya BUMD apa kategori informasi yang dikecualikan. Oke, terima kasih Pak Yasa dari BUMD PPMN Kaltim. Kategori informasi yang dikecuali di sini yang kami masukkan di kuesioner itu merupakan informasi yang harus diumumkan dan tersedia setiap saat. Untuk informasi dikecualikan, itu nanti akan ditetapkan melalui uji konsekuensi. Tapi sebelum ada informasi dikecualikan, kita menyusun dulu daftar informasi publiknya. Dan pertanyaan di kuesioner yang ada di Semakin PPID ini merupakan merupakan daftar informasi publik yang memang yang harus diumumkan kepada masyarakat. Dapatkah dibagikan? Pertanyaan kedua, dapatkah dibagikan link aplikasi Semakin? Aplikasi Semakin itu ada di www.semakin.ppid.kaltimprof.go.kr.id. Harus menggunakan email domain khusus atau bisa email domain umum? Bisa, keduanya. Email domain khusus bisa, domain umum bisa. Pada tahap evaluasi, mana tadi? Bentar ya. Ya, pertanyaan yang kedua, pada tahap evaluasi jika nilai di bawah 80 apakah tidak bisa masuk tahap selanjutnya? Lalu apakah ada dampaknya di BP tersebut?
Oh ya, jika di bawah 80 tidak bisa mengevaluasi lanjutan, ya itu termasuk kategori di bawah menuju informatif, bisa cukup informatif atau kurang informatif. Jadi hasil evaluasinya berarti stop hanya sampai maksimal badan publik tersebut merupakan cukup informatif atau bahkan bisa di bawahnya berdasarkan kriteria penilaian hasil evaluasi yang tadi sebelumnya. Karena kita ambil minimal 80 itu merupakan nilai menuju informatif dan informatif. Sedangkan di bawah 80 itu kategorinya ada cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Ada apa lagi ya Mbak Cita? Yaitu tadi jika yang bertanya link mengenai Semakin PPID sudah di oke, jauh itu linknya ya semakin.ppid.go.id. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, di aplikasi ini berapa orang harus menjawab kuesioner, cukup satu atau bisa lebih dari satu? Kalau tadi sudah dijawab sepertinya. Ya, satu orang. Tapi mungkin kalau yang ngerjainnya, tapi tetap terdata hanya satu orang aja. Apakah ada dampak? Dampaknya ya berarti badan publik itu termasuk kategori kurang informatif atau tidak informatif. Akhirnya ya BUMD itu termasuk badan publik ya Pak, termasuk wajib membentuk PPID dan wajib menyediakan daftar informasi publik. Badan publik Bapak bisa ini berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008, semua lembaga yang mendapat anggaran dari APBD, bersumber dari APBD ataupun bantuan masyarakat ataupun APBN. Jadi persilakan lagi jika ingin ada pertanyaan atau ada beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan lagi dari Ibu Kiki maupun Bapak Ferry. Ya, kami persilakan kepada Bapak dan juga Ibu yang masih hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Jika ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kita pada pagi hari ini, silakan langsung ajukan pertanyaan di kolom chat dan langsung akan dijawab oleh narasumber kita. BPTPH Kaltim mau tanya. Ibu Niki. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertanyaan pertama kepada Pak PLT Kepala Diskominfo, Pak Didi, kalau bisa. Tahun lalu saya lihat yang menilai itu adalah Komisi Informasi, begitu ya. Tahun ini kelihatannya PPID utama yang menilai dengan metode yang menurut saya lebih baik, yaitu melalui self-assessment question. Artinya kita menilai diri kita sendiri, PPID kita sendiri, kemudian nanti dievaluasi oleh PPID utama atau tim penilai. Nah itu. Ini satu kemajuan, tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah KIP itu juga akan melakukan penilaian Komisi Informasi? Kalau tidak salah ya, tahun lalu kami mendapat raihan predikat, itu yang memberikan adalah Komisi Informasi Kaltim, gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua mengenai SAQ ini. Kalau kita lihat, saya sudah baca sedikit-sedikit mengenai poin keempat, ini ke Pak Ferry atau Ibu Kiki, mengenai kategori kelembagaan PPID. Itu pada poin 5, bagian B dan bagian C itu sama. Sama pertanyaannya, apakah memang sama atau salah satu aja ya dijawab begitu. Saya kira ini sementara
pertanyaan kami. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura ya, Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Ibu Kiki mungkin bisa dijawab pertanyaan. Terima kasih Bapak. Saya izin Pak Kadis, Pak PLT sepertinya tidak ada. Di sini saya ingin Martinus. Pak Martinus ya dari BPTPH Pak. Gini, memang tahun sebelumnya itu adalah Komisi Informasi. Mungkin tahun ini juga akan ada Pak ya. Tapi kalau kita hanya sebagai pembinaan fungsi PPD utama sebagaimana dalam peraturan Permendagri 3 tahun 2017, PPD utama itu berwenang untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas kinerja PPID pembantu. Nah, selama ini yang kita lihat hasil dari penilaian KI, mereka melihat dari sisi website atau kami menyempurnakan, kami hanya melakukan perbaikan untuk menilai hasil kinerja PPD utama. Karena seperti kita lihat kalau KI itu sebenarnya lebih ke pembinaan PPD utama di kabupaten kota. Sedangkan untuk di perangkat daerah kita kuatkan dulu melalui Monef ini. Jika nanti PKI akan Monef lagi, silakan. Tapi kita sudah disaring yang pertama oleh PPD utama. Intinya untuk kebaikan kita bersama ya Pak, kita sama-sama bersinergi dengan Komisi Informasi untuk melakukan peningkatan kualitas keterbukaan informasi di Kalimantan Timur. Lalu kemudian pertanyaan tadi, formulir permohonan informasi yang B sama C ya Pak ya. Formulir permohonan informasi offline, print. Oh maksudnya permohonan apakah pada sarana lain? Oh ya baik Pak, saya coba Mas Ferry lihat ya di aplikasinya. 5C, formulir permohonan informasi sama. Yang 5B sama 5C ya. Itu sama apa tidak ya? Permohonan informasi sama ini Pak. Tapi nanti akan kami perbaiki. Ya Pak, maksudnya formulir permohonan informasi. Ya, baik nanti akan ini Pak. Kami terima kasih. Karena ini memang dalam waktu kita mengejar launchingnya ini karena periodenya ini kan hanya singkat butuh 3 minggu untuk pengisian kuesioner. Nanti setelah pas ini akan kami ini. Terima kasih Pak Martinus. Silakan Mbak Citra. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Martinus. Mungkin dari OPD lain ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Didi, mungkin ya? mau menambahkan yang tadi jawaban Pak Martinus, ada Pak Didi. Apa pertanyaan? Ya, silakan Pak Didi. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya. Terima kasih. Cuma saya tadi sempat keluar sebentar. Pertanyaannya apa kira tadi? Saya ingat saya tadi. Ini Pak, penilaian tahun ini PPD utama tahun sebelumnya adalah KI. Nah ini KIP ya, KI provinsi Pak. Terus ini bagi penilaian Pak Terus ini lebih baik dari tahun sebelumnya dan apakah KI akan melakukan evaluasi lagi Pak? Ini KI pusat maksudnya ya? Provinsi Pak. Provinsi untuk melakukan penilaian kembali. Oh yang biasa kita lakukan. Yang KI Award Pak, ya KI Award. Terima kasih Pak pertanyaannya. KI Award ini kerjasama Dinas Kominfo Provinsi dengan Komisi Informasi Daerah. Jadi kita memang tahun ini kita akan usahakan Pak, akan kita usahakan. Dilema kita adalah 2 hal pada saat tersebut. Pertama dengan lagi focusing anggaran sehubungan dengan adanya COVID di sini, itu sedikit akan merubah komposisi kegiatan kita waktu itu. Di satu sisi juga Komisi Informasi kita dilematis antara pengambilan keputusan, karena kalau sesuai jadwal yang ada, KI yang ada sekarang ini sudah demosioner sebenarnya Pak. KI yang ada sekarang ini. Tapi karena peristiwa COVID ini terus berlangsung, sehingga
berlarut-larut ini pelaksanaannya, dan akan segera terbentuk KI yang baru periode berikutnya 2020 sampai dengan 2024 ya, 24. Nah, ini kita tunggu, Pak. Kita tunggu KI ini segera terbentuk sehingga nantinya KI ini akan melaksanakan. Tentunya dengan kondisi pembiayaan yang ada terbatas, kita akan lebih banyak bermain dengan melakukan monitoring terhadap website yang ada, tampilan-tampilan dari website yang disajikan oleh PPD Pembantu. Termasuk juga nanti badan usaha milik daerah BUMD. Nah, waktu masih ada, saya sarankan teman-teman dari PPD Pembantu segera melakukan upaya-upaya untuk melakukan pembenahan PPID-nya. Website PPID maksud saya. Sehingga nantinya kita berharap akan muncul peningkatan-peningkatan status. Kan dulu lebih banyak posisinya adalah cukup informatif. Nah, kita berharap yang cukup informatif menjadi informatif. Yang kurang informatif menjadi cukup informatif. Nah, itu yang kita harapkan. Semakin meningkat peringkat tersebut, nantinya peringkat informatif itu tidak hanya berkisar pada OPD tertentu saja, tapi kami berharap ada tambahan-tambahan OPD lainnya, PPD Pembantu lainnya yang akan mencapai posisi informatif. Itu yang jadi kita tunggu, mudah-mudahan segera KI yang ada ini setelah melewati masa kesempatan masyarakat publik, kalau itu sudah dilewati maka akan segera kita buatkan SK, dan insya Allah waktu biasanya dilakukan di sekitar bulan Oktober, September Oktober, ini mungkin bergeser di November kemungkinan besar. Semoga Pak, kita doa bersama teman-teman KI yang baru terbentuk siap untuk melaksanakannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pala. Ya, terima kasih Bapak Didi atas tambahan penjelasannya. Pertanyaan dari Bapak Martinus di PTPH Provinsi Kalimantan Timur, dan kami persilakan juga kembali kepada Bapak dan juga Ibu yang masih hadir di sini yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Kami persilakan langsung bertanya, baik secara langsung maupun melalui chat, kami persilakan. Atau ada beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan kembali oleh Ibu Kiki, kami juga persilakan. Baik, terima kasih Mbak Cita. Di sini saya menginformasikan kepada badan publik untuk hari ini sudah mulai dibuka website-nya untuk dilihat-lihat dulu, dipelajari, dan masih bisa diperbaiki sebelum submit akhir Oktober. Jadi ada waktu untuk perbaikan, untuk melengkapi, dan kita masih bisa hingga akhir Oktober. Jadi aman aja, kita cek dulu apa aja sih kira-kira yang masih kurang, kita bisa lengkapi, dan mudah-mudahan di akhir Oktober sudah clear semuanya, sudah submit. Tapi jangan lupa, karena kita biasa akhirnya kita biarkan, kita cek-cek, tapi tidak lupa submit, pas hari terakhirnya lupa submit gitu loh. Gitu aja sih Mbak Cita. Mungkin jika ada pertanyaan, PIC untuk semakin ini ada di surat undangan ya Pak. Jika ada pertanyaan bisa melalui layanan WhatsApp atau ketemu, silakan. Kami ada di kantor Kominfo. Oke. Mbak Cita. Ya, kami juga mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang mungkin belum sempat mengisi daftar hadir, kami persilakan langsung untuk klik link yang ada di kolom chat. Hal ini juga berkaitan dengan sertifikat yang akan dikirim ke email masing-masing Ibu dan Bapak sebagai peserta dari sosialisasi Semakin PPID pada pagi hari ini. Atau barangkali mungkin dari Bapak Ferry, ada yang ingin disampaikan sebelum nanti mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan closing ya pertemuan kita pada hari ini. Ya, mungkin biar lebih jelas, saya akan tampilkan saja isi dari kuesionernya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi
masing-masing poin yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki tadi ada bobotnya di sini. Untuk pilihan jawaban, kalau memang ini ada, langsung dipilih ya. Kemudian langsung dimasukkan linknya di sini. Jika ada bukti pendukungnya, silahkan masukkan, lampirkan di sini. Caranya simpel saja seperti itu. Jika tidak, maka nanti link yang disediakan di sini tidak akan terbuka, akan terkunci. Dan itu semua diisi untuk semua pertanyaan, kemudian disimpan. Nanti kalau misalkan hari ini ngedit nih, kemudian besok ada perubahan, misalkan ada beberapa poin yang masih belum tidak, ternyata besoknya atau beberapa waktu kemudian sebelum closing nanti sudah ada datanya, bisa dirubah langsung di sini. Kemudian dilengkapi linknya, jangan lupa. Karena kalau linknya tidak dilengkapi, maka nanti datanya akan dianggap tidak valid. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Mbak Cita. Saya kembalikan kepada Ibu Nicita. Terima kasih. Ya, Mas Ferry mungkin dijelasin filenya maksimal 2 MB ya? Atau berapa? Standar untuk upload dokumennya memang maksimal 2 MB. Karena di sini kita menggunakan standar hosting, tidak kita rubah konfigurasinya. Kalau misalkan filenya terlalu besar atau misalkan ada dalam bentuk video, silahkan tampilkan di linknya saja. Mungkin ada dilampirkan link ke YouTube untuk bukti videonya, langsung dimasukkan di bawah link sini. Ya. Atau berbentuk Google Drive ya, Mas? Kalau dia filenya sangat besar kita juga sekali, bisa terima. Jadi kalau ya, untuk beberapa informasi itu ada kategori sedia setiap saat yang memang tidak perlu ada di website. Jadi itu bisa berbentuk file yang ada di Google Drive. Itu bisa kita terima. Tapi tolong, ada beberapa kategori yang mengumumkan informasi itu merupakan kategori mengumumkan informasi publik, itu sebaiknya penilaian adalah di website, karena kategori mengumumkan itu harus ada di website, sedangkan kategori menyediakan informasi publik tidak ada di website dalam berbentuk Google Drive, dia tidak masalah. Gitu sih, Mbak. Ya, baik, untuk Bapak dan juga Ibu yang masih hadir di pertemuan virtual kita, silakan. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan langsung. Mumpung ada narasumbernya di sini ya, dari Ibu Kiki, maupun juga mengenai tata cara penggunaan aplikasi yang bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Ferry. Nah, ini juga mungkin ada pertanyaan dari kolom chat. Apakah dimungkinkan data responden dan petugas PPID sama? Dan juga berapa lama ini diberikan waktu untuk melengkapi? Mungkin dari tadi juga sudah dijawab ya, namun mungkin ini baru menyimak. Bagaimana? Apakah dimungkinkan data responden dan petugas PPID sama? Seperti itu, Bu Kiki. Iya, jadi data PPID yang dimaksud di sini, bentar ya. Data responden itu merupakan responden yang mengisi, ya, yang mengisi itu nama responden, jabatan yang bertanggung jawab terhadap isian kuesioner. Sedangkan data PPID itu nama ketua PPID atau PPID badan publiknya. Nama ketua. Data PPID itu harus nama ketua, dengan responden adalah yang bertanggung jawab atas isian kuesioner. Itu aja Mbak Cita. Pengisian paling lambat 31 Oktober, pukul 23.59. Ya, yang masih bertanya juga link absensi sudah ada tertera di kolom chat, silakan dicari, dan juga untuk download materi sosialisasi pada hari ini juga linknya sudah ada di kolom chat ya, bisa Bapak dan Ibu download hari ini atau secepatnya ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oh iya, saya tambahkan sedikit untuk akses. Karena kita web based, jadi tidak ada jam kerja, silahkan diakses 24 jam.
Oke. Sudah Mbak Cita, bisa di-close, kalau itu kan mereka bisa bertanya langsung. Ya, ini juga tadi juga sudah ada yang bertanya apakah mengisi kuesioner jika ingin mengganti atau memperbaiki masih bisa dimungkinkan selama masih dalam periode pengisian ya. Jadi jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam pengisian aplikasi ini masih bisa Bapak dan Ibu ganti sebelum batas waktunya pada akhir Oktober ya, atau 31 Oktober 2020. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat. Ini juga terkait mengenai pengiriman sertifikat ke email masing-masing Ibu dan juga Bapak terkait mengenai acara sosialisasi Semakin PPID yang kita laksanakan pada hari ini. Dan jika tidak ada pertanyaan yang lagi atau nanti juga kami persilakan untuk bisa langsung menghubungi PIC yang tertera di dalam surat. Jika nanti kemudian akan ada pertanyaan yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan di lain hari ya, langsung saja nanti bisa menghubungi PIC yang tertera di surat yang sudah kami kirimkan ke masing-masing OPD Bapak dan juga Ibu. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri acara kita pada pagi hari ini, atau masih ada sedikit yang ingin disampaikan dari Bu Kiki ataupun Bapak Ferry? Sudah. Itu ada pertanyaan terakhir dari Mbak Linda, bedanya data responden iya. Tadi itu Mbak adalah yang bertanggung jawab terhadap isian. Itu kan sedangkan data pejabat PPID itu adalah data PID pembantunya. Gitu Mbak Cita, silakan. Ya baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini Ibu Sri Rezeki Marieta dan juga Bapak Ferry dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga aplikasi Semakin PPID ini merupakan peran kita dalam bagian menciptakan keterbukaan informasi ya, karena transparansi, partisipasi dan juga akuntabilitas ini merupakan asas di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sebagaimana tujuan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara sosialisasi Semakin PPID dalam virtual meeting kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu dalam kegiatan sosialisasi lainnya. Tetap jaga kondisi kesehatan Bapak dan juga Ibu. Mudah-mudahan selalu sehat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan pada acara kita hari ini. Terima kasih, saya Nicita mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.